Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Tika Nurhalifa. Kali ini aku mau share informasi apa sih yang HRD atau user harapkan kepada kalian semua kandidat interview. Kira-kira apa aja ya? Oke, simak video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Oke, yang pertama itu adalah kejujuran. Jujurlah padaku. Kejujuran ya teman-teman. HR sama user biasanya kan interview itu ada 2 atau 1 ya. Nah, semua user, pokoknya semua yang menginterview kalian berharap itu kalau kalian itu jujur dengan apa yang kalian sampaikan dan real. Apa yang kalian sampaikan itu real, bukan pencitraan, bukan bohong, dan kelihatanlah dari matanya juga itu kalian beneran real atau enggak gitu. Kalau udah kayak kelihatan kayak kalian bohong, jadi jangan berharap buat keterima itu. Jadi mending jujur aja apa yang kalian katakan dan buatlah itu menjadi senatural mungkin. Itu kalian bakal disukain banget tuh. Yang kedua itu rajin dan semangat kerja. Kalian tuh bakal kelihatan rajin ya pertama dari postur tubuh pun kalau orang rajin itu kelihatan gitu ya. Kalau HR atau user kan udah sering ngetes banyak orang gitu kan, nge-interview banyak orang dan punya bawahan pun banyak. Jadi kelihatan kayak ini orang malas amat sih, ini orang rajin bener gitu kan. Itu mereka udah tahu gimana cara melihatnya. Jadi perlihatkanlah kalian itu seperti orang-orang yang rajin, tapi kalau bisa kalian rajin beneran ya. Yang ketiga itu kalian sesuai dengan posisi yang dilamar atau sesuai dengan kualifikasi yang HR butuhkan. Misal, HR itu kebutuhannya untuk operator mesin misalkan mesin A. Ketika kalian tidak memiliki spesifikasi menjadi operator mesin A, tapi kalian punya pengalaman jadi operator mesin B, itu kalian ungkapkan aja, jelaskan aja kalian sebagai operator mesin apa, mesinnya seperti apa, cara kerjanya seperti apa. Jadi jangan kayak gini, saya memiliki pengalaman menjadi operator mesin B, tapi ya gitu Pak, mesin B itu cuman tinggal nyalain, terus saya masukin material, terus nanti materialnya jadi saya ambil. Please deh, nggak kayak gitu juga kan SOP-nya. Tapi kayak kalian itu menjelaskan mesin B itu seperti apa, kemudian tata cara kalian memasukkannya itu harus seperti apa, posisinya seperti apa, kemudian cara mengeluarkan seperti apa. Walaupun pekerjaan kalian sesimpel itu, tapi jelaskan dengan bahasa yang baik dan bersifat jelas sejelas-jelasnya. Jadi tidak ada ambigu ataupun ini orang niat nggak sih kerja di situ juga gitu kan. Ataupun ketika kalian tidak punya pengalaman, nggak apa-apa, kalian menceritakan aja apa pengalaman kalian gitu. Jadi coba aja dulu. Yang penting walaupun misalkan kualifikasinya di mesin A, tapi kalian coba aja kegiatan kalian kira-kira apa sih yang sejurus sama si mesin A ini gitu. Nah, misal kalau kalian sama nih, misalkan punya pengalaman di mesin A, itu kalian harus benar-benar jelasinnya juga, jangan kayak mentang-mentang ada pengalaman di mesin A tapi jelasinnya biasa aja gitu. Kayak tadi, oh iya Pak, saya punya pengalaman di mesin A itu yang gini-gini kan, itu kan ya sombong gitu. Ya ampun, user tuh tahu mesin A itu seperti apa, jadi nggak usah kalian kasih tahu, tapi kalian jelasin aja kalian kerjanya itu seperti apa. Kan HR juga pengen mengetahui kalian kerja di mesin A itu bener nggak kan. Kalau HR atau user udah pasti tahu mesin A kayak gimana gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi usahakan sesuai dengan kualifikasi. Kalau nggak sesuai kan HR juga mikir 2 kali mau nerima kalian atau enggak. Jadi ada pemikiran, udahlah NG aja gitu. Gak lulus aja, nggak usah lulus. Orang teh juga kayak gitu. Selanjutnya, memiliki loyalitas yang tinggi. Jadi gini, maksud dari loyalitas kan bukan berarti kayak orang sih mikir kayak kalau loyalitas itu gini. Ketika kita harusnya jam
berapa ya, pulang kerja misalkan jam 4 ya, jam 4 kerja pulang, tapi kita masih ada kerjaan, kita masih kerja gitu, itu namanya loyalitas. Emang itu namanya loyalitas, tapi nggak gitu juga. Loyalitas nggak harus seperti itu, tapi ketika lebih ke kepedulian kita terhadap perusahaan, mulai dari hal-hal yang terkecil aja gitu, peraturan perusahaan kita harus penuhi. Misal dari mulai kehadiran aja itu kan sudah peraturan ya. Misal kita punya pengalaman di PTA, kita memang kehadirannya rajin, tapi kadang ada sakit, kadang ada izin, kadang ada apa. Kan kalau ditanya gitu, kalian pernah sakit nggak? Pernah izin nggak di perusahaan sebelumnya? Pernah tidak masuk di perusahaan sebelumnya? Oh iya, saya pernah. Kenapa? Izin apa? Misalkan undangan siapa? Undangan temen. Undangan temen aja harus izin. Kayak apakah harus ya seperti itu kan? Kalau sebenarnya kan kalau kayak kita nggak masuk kerja itu benar-benar urgent ya, sifatnya urgent, ataupun benar-benar memang keluarga, apa maksudnya acara keluarga yang benar-benar harus kita ikut. Nah, itu harus benar-benar dijadikan catatan juga kepada kita ketika kita harus mematuhi peraturan perusahaan seperti itu. Nah, kemudian loyalitas juga maksudnya kita juga aware gitu sama perusahaan. Misal kan ada yang namanya kaizen juga ya di perusahaan, kita bikin tuh kaizen, bikin inovasi, bikin improve kayak gitu. Kayak banyak usulan juga, tapi usulannya yang efektif, yang bikin maju bukan bikin mundur gitu kan. Ada usulan misalkan jam kerja, kenapa sih Pak, mohon maaf ini jam kerja bisa nggak ya diganti menjadi jam kerja seperti ini, yang jam kerja kayak membuat lebih banyak karyawannya lembur gitu kan, kayak overtime. Ya itu bisa jadi merugikan perusahaan dong, yang harusnya jam kerjanya nggak usah overtime, tapi ini dibuat menjadi ada overtime. Itu bukan loyalitas, tapi itu untuk menguntungkan diri pekerja, bukan perusahaan. Jadi yang loyalitas itu ya menguntungkan perusahaan, kemudian membuat kitanya juga bangga terhadap diri kita sendiri, dan yang pasti nggak hitungan gitu intinya. Oke, yang terakhir kita harus bisa problem solving. Itu HR suka banget. User itu suka sama kalian yang bisa memecahkan masalah. Biasanya juga ada kan kayak pertanyaan seputar case gitu, kayak kasus gitu, terus user minta kita gimana cara mecahin problem itu. Kalian ya kalau misalkan dengan kasus itu belum pernah, ya buatlah kalian pernah gitu, pernah kayak menghadapi kasus tersebut, dan kalian harus seperti apa, yang kira-kira benar-benar jawabannya itu bijak, nggak yang kira-kira aja, tapi emang jawabannya tuh bijak, dan apa yang harus dilakukan yang menguntungkan, yang misalkan solusi itu menguntungkan perusahaan dan menguntungkan pihak dari kita juga sebagai pekerja gitu. Jadi jangan sampai problem solvingnya kayak menguntungkan kita aja, tidak menguntungkan perusahaan, kan itu sama aja kayak ya buat apa gitu kalau nggak menguntungkan perusahaan. So, itulah 5 tips dari aku yang menurut aku sih itu bisa kalian tuh bisa benar-benar diterima sama HR. Semoga kalian bisa mencobanya dan kalian bisa mengaplikasikannya ketika kalian interview. Dan jangan lupa ketika video ini benar-benar bermanfaat buat kalian, like, comment, share, dan subscribe video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. See you on the next video. Bye-bye.